Kalau memang ada kecukupan alasan untuk merubah fakta, nggak ada soal. Tapi kalau tidak ada kecukupan merubah fakta, advokat rentan loh merubah fakta, ya. Karena saya pernah diperiksa. Oleh ahli, ya silakan. Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Kami kenal baik dengan yang hadir, yang mengatakan ahli pada saat ini. Pak Sugeng ini adalah advokat kami sama. Ya. Tapi sesuai dengan hukum bahwa seorang ahli itu mempunyai pengetahuan khusus. Tadi kan, jadi kan berarti dia harus menunjukkan bahwa memang ada sertifikasi seperti tadi untuk menjelaskan apakah tanggal hukum bisa yang tadi mengatakan apakah memang itu keahlian hanya pengetahuan biasa aja sama seperti saya dan advokat lain, tapi untuk ahli ini dihadirkan adalah harus mempunyai bidang ilmu pengetahuan tertentu dan sertifikasi atau ingin kami. Ya, kalau dari pengalaman udah 4 kali. 4 kali ini tuh 4 kali ini, baik. Kalau sertifikasinya? Keahlian kode etik sebagai ahli tidak pernah ada sertifikasi. Tapi saya adalah salah satu penyusun kode etik advokat Indonesia. Sertifikasinya nggak ada? Tidak ada. Baik ya, kami nggak masalah. Nah, intinya bahwa ada, pembuktiannya ada. Terusan memang apa yang disampaikan menurut kami nggak ada masalah karena namanya pendapat belum dipakai oleh kami. Ya, itu ya. Baik, Ya, silakan ya. Baik, ya. Terima kasih Yang Mulia. Kepada ahli bisa diterangkan tata cara menerima calon klien secara umum jika klien akan melakukan gugatan di pengadilan. Apakah benar paling utama itu landasan hukum dari calon klien? Mohon dijelaskan. Kode etik advokat Indonesia mengatur ya cara bertindak seorang advokat dalam penanganan perkara. Advokat dapat menolak menangani satu perkara karena 2 alasan. 1, dia tidak ahli. 2, bertentangan dengan kode etik dan wajib menolak menangani perkara apabila tidak ada dasar hukum. Nah, kalau dia menerima klien, maka ini salah satu menjadi ukurannya. Dan juga dia harus menanyakan kepada kliennya apakah calon klien ini ya, apakah sudah menunjuk seorang advokat. Apabila dia sudah menunjuk seorang advokat, maka advokat yang didatangi ini tidak boleh memberi nasihat hukum. Dia harus menghentikan ya nasihat hukumnya dan meminta kepada calon kliennya ini untuk menyelesaikan dulu kewajiban-kewajibannya kepada advokat sebelumnya. Ya. Misalnya sudah menunjuk, kalau belum menunjuk, maka dia bebas untuk menerima atau tidak. Yang kedua, bahwa dia menerima kasus tersebut harus sesuai dengan keahliannya. Apakah dia ahli pidana, perdata, atau bidang-bidang tertentu. Apabila dia tidak ahli dalam bidang tersebut, dia berdasarkan ukuran yang wajar, dia harus menolak. Karena penanganan perkaranya pasti akan misleading, tidak baik. Nah, yang paling penting ketiga adalah soal apakah perkara tersebut yang diserahkan kepadanya memiliki dasar hukum. Ya, dasar hukum dalam hal ini adalah kalau pihak-pihak yang berperkara dia harus melihat apakah
klien yang datang ini memiliki kepentingan hukum dalam perkara yang sedang dimintakan pendapatnya, ya, kepentingan hukum. Nah, apabila katakanlah contoh ya, perkara tersebut terkait dengan persengketaan dua organisasi, Ya. kembar misalnya, ya, maka setidak-tidaknya apabila yang datang ini mengaku sebagai memiliki kepentingan hukum, katakanlah sebagai salah satu pengurus organisasi, maka advokat yang akan menerima ini akan melihat apakah dia anggota dari organisasi yang sedang ada dualisme kepengurusan, dia memiliki hak untuk dipilih sebagai pengurus, ya. Kemudian terkait dengan mekanisme organisasi untuk memilih pengurus kan ada dalam anggaran dasar. Ya. Nah, advokat juga harus memahami mekanisme organisasi secara umum, ya. Oleh karena itu dia harus melihat apakah tata cara munas atau munaslup diselenggarakan sesuai dengan anggaran dasar organisasi tersebut. Kalau ada, maka yang harus dilihat sebagai kaitan dasar hukum adalah selain ada kaitan kepentingan hukum, apakah ada munaslup yang diadakan, apakah ada berita acara quorum peserta munaslup, apakah ada penunjukan pimpinan sidang, apakah ada penetapan acara sidang, apakah ada di sana kemudian pencalonan sebagai calon ketua umum, kemudian sampai akhirnya adalah penetapan ketua umum, ya, atau susunan pengurus. Ini dalam satu organisasi yang baik, organisasi yang sudah established, akan ada prosesnya, ya, dan berita acara akan dibuat karena munas atau munaslup berdasarkan anggaran dasar adalah satu forum tertinggi dari organisasi. Nah, seperti itulah disebut dengan dia melihat ada kepentingan hukum dan ada dasar untuk diwakili, ya. Apakah dibutuhkan juga sampai melihat juga adakah SK Kumhamed seperti itu? Kalau itu kan organisasi itu ketika dalam internal itu tidak menjadi penting, ya. Ini kan urusan internal dulu, ya. Iya. Kaitan dengan status hukum itu adalah kaitan dalam pengakuan sahnya badan hukum tersebut dalam konteks di ruang publik, ya. Kalau organisasi cukup dengan akta, ya. Tapi ketika dia harus mendapatkan pengesahan untuk bertindak hukum keluar, artinya sebagai subjek hukum itu menjadi penting Kumham, ya. Tapi kalau urusan internal tidak menjadi pokok soal SK Kumham ini, ya. Baik, saya lanjutkan. Itu kalau untuk beracara terhadap suatu gugatan di pengadilan. Yang ingin saya tanyakan juga barangkali jika klien itu hanya ingin mewakili bersurat kepada pejabat negara, apakah kurang lebih legal standingnya tadi disampaikan oleh ahli sama juga seperti itu? Artinya advokat itu kan sudah bertindak mewakili, ya. Ketika dia sudah bertindak mewakili, ketika tanda tangan surat kuasa, itu harus dinilai bahwa advokat tersebut telah memahami posisinya bahwa klien yang diwakilinya ini memiliki kepentingan hukum terhadap masalah yang diwakili dan terdapat cukup dasar hukum, ya. Tidak harus kuat, tidak harus penuh gitu, ya, tapi cukup dasar hukum untuk diwakili.
Ketika itu sudah ada, maka dia bisa bertindak keluar maupun di depan pengadilan. Nah, bertindak keluar itu artinya dia bisa bersurat kepada pejabat, bisa berbicara untuk mewakili kliennya, ya. Itu seorang advokat, dan tentunya harus mematuhi kode etik, ya, berhubungan dengan sopan, dengan baik, dengan instansi-instansi terkait, gitu ya. Baik, saya lanjutkan ahli. Apakah dalam artian seperti itu bukti-buktinya itu diperlihatkan, dikumpulkan, difotokopi atau diapakan bukti-bukti itu yang tadi hasil-hasilnya sidang, pimpinan sidang, forum, seperti itu, apa yang dilakukan oleh seorang advokat terhadap klien tersebut? Penting bagi seorang advokat ketika menerima klien dia harus menginterview, ya. Interview itu adalah satu peristiwa penting di dalam hubungan advokat dengan klien. Hubungan advokat dengan klien dibangun atas dua dasar, ya, berdasarkan kode etik. Satu, kepercayaan. Dua adalah kerahasiaan. Oleh karena itu, ketika dia menerima klien harus mengungkapkan secara jujur apa yang di masalahnya, ya. Ketika sudah disampaikan, harus dianggap keterangan ininya adalah benar, ya. Tapi dalam beberapa hal, advokat juga harus cukup hati-hati ketika menerima informasi klien, seperti menerima dokumen, menerima informasi. Dia harus membuat satu legal memorandum yang menjelaskan dalam legal memorandum tersebut hasil pembicaraan dengan kliennya, dan harus menegaskan dalam satu klausula bahwa semua keterangan, dokumen, fakta yang disampaikan pada sampai saat ia menerima klien tersebut adalah benar adanya, ya. Itu interview. Kedua, dia juga harus menandatangani kuasa di hadapannya. Pada dua hal ini sangat penting, ya. Apabila ada akta-akta, surat-surat yang diserahkan kepada seorang advokat tidak memiliki kewenangan untuk menguji material atas surat tersebut, ya. Menandatangani surat kuasa di depannya juga untuk membuktikan bahwa kliennya itu benar, ya. Karena bisa berpotensi advokat yang tidak hati-hati akan mendapatkan laporan balik bahwa kliennya dia menggunakan surat palsu. Oleh karena itu, legal memorandum yang dibuat bahwa pada saat itu dia menyerahkan dokumen itu adalah benar dan sesuai aslinya, ini akan membantu dia menyelamatkan. Menandatangani di depan dirinya membantu dia menyelamatkan bahwa tanda tangan itu palsu, ya. Karena ada kalanya surat-surat beredar datang pada dia sudah tanda tangan. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Jadi termasuk surat-surat yang itu harus diminta, ya. Diminta, fotokopi, berita acara, misalnya segala macam penetapan, keputusan-keputusan munaslup dia harus terima, ya. Baik, saya lanjutkan ahli. Apabila calon klien yang akan melakukan gugatan tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti proses munaslupnya atau bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan fakta, apakah sebagai seorang advokat tetap menerima klien tersebut? Advokat harus menjelaskan kepada kliennya potensi-potensi penanganan perkara seperti apa, ya. Kalau memang perkara tersebut dia terima dalam bukti-buktinya tidak cukup, kurang, dia harus sampaikan potensinya di depan persidangan bagaimana. Kalau dia mengajukan, ya, di depan persidangan, dia harus jujur menyampaikan. Tidak boleh menjanjikan pasti menang segala macam,
hanya untuk sekedar mendapatkan jasa hukum, ya. Nah, kalau sudah dijelaskan, kliennya memahami dan setuju tetap menunjuk dia, tidak ada problem, ya. Apakah tidak ada problem untuk menerima perkara tersebut? Tetap diterima maksudnya Tetap seperti itu. diterima, ya. Ya. Kecuali setelah dijelaskan, kliennya ingin mencari advokat lain yang bisa menjamin menang. Ya. Ya, itu soal lain, ya. Advokat tetap harus jujur menyampaikan. Selanjutnya yang pada ahli ditanyakan, apabila sebagai advokat disuguhkan dokumen-dokumen hasil munaslup dan juga disuguhkan pula dokumen akta notaris hasil munaslup tersebut yang ternyata isi data notaris tidak sesuai dengan fakta hasil munaslup yang sebenarnya, maka sebagai advokat apakah akan menggunakan dasar hukum dokumen? Yang mulia, maksudnya kita supaya jangan kita menanyakan sesuatu hal yang berdasarkan asumsi aja gitu loh. Kalau misalkan menanyakan sesuatu berdasarkan asumsi, itu kan pendapat Bapak, itu asumsi Bapak. Ya, Ya. Izin yang mulia, nanti saya tunjukkan buktinya yang mulia. Siap. Ini intinya dari penggugat itu pengen tahu. Iya. Ya pengen tahu dia dulu, ya kan nanti adalah nanti sih dari ahlinya menjelaskan. Izin yang mulia, nanti juga beliau akan mendapatkan kesempatan nanti. Ya, Saya kalau memang istilahnya tidak ada hubungannya ya. Ya, nanti ada yang mulia. Saya lanjutkan dulu ya. Maka saya lanjutkan tadi berbeda ya. Maka sebagai advokat akan menggunakan dasar hukum dokumen data yang mana untuk konstruksi hukum saat mengajukan gugatan, atau malah sebagai advokat mengarang fakta, data, peristiwa sebagai usulan daripada kliennya, maksudnya memberikan solusi tersendiri. Seperti apa menurut Itu pendapat? jawaban sama seperti tadi sebetulnya. Advokat yang ahli sesuai bidangnya, dia akan menjelaskan kepada kliennya potensi penanganan perkara, ya. Apabila dokumen tersebut ada yang misalnya ya berbeda, advokat tersebut harus jelaskan kepada kliennya bahwa ini bisa potensinya kalah atau menang, ya. Iya. Kalau sudah dijelaskan, klien yang tetap maju terus, ya nggak ada soal, ya, tidak ada soal. Dan kewajiban advokat, ingat ya, membela kepentingan kliennya, walaupun ini kliennya nih memberikan data, ya, yang lemah ini, ya, yang di sini lebih kuat. Ketika dijelaskan dia tetap ngotot, ya dia tetap wakili, dan rahasia tentang adanya dokumen lain yang lebih kuat itu menjadi rahasianya dia. Tidak dia boleh buka kepada orang lain. Katakanlah klien ini penjahat, ya. Rahasia penjahat ini ada ditelan oleh dia. Itulah prinsip menjaga kerahasiaan klien, ya. Nah, terkait dengan soal bagaimana merumuskan tindakan, itu masing-masing advokat hanya diikat oleh hal begini, ya. Secara umum, advokat tidak boleh merubah fakta. Tidak boleh ya merubah fakta. Tidak merubah fakta, ya. Advokat tidak boleh merekayasa bukti, ya. Ini fakta karena sudah peristiwa yang terjadi, peristiwa hukum atau peristiwa sosial apapun, tidak boleh dia rubah. Yang dia bisa lakukan adalah membuat satu dalil ataupun argumentasi hukum untuk memperkuat, ya. Jadi itu. Kalau faktanya berbeda, dia rubah. Nah, ini dia kode etik advokat mengatakan advokat harus bertindak jujur, ya. Jadi tidak boleh merubah fakta. Karena kalau dia merubah fakta,
dia berpotensi menyalahi kode etik. Menyalahi kode etik. Iya, berpotensi ya. Iya. Karena nanti pemeriksaannya oleh kode etik. Kalau dia merubah dokumen atau merekayasa dokumen, dia bisa terkena perkara pidana kalau dilaporkan. Ya. Baik, saya lanjutkan kepada ahli. Apabila advokat yang sama sedang menangani perkara dengan kelompok lain yang sama, dengan peristiwa yang sama di dua pengadilan berbeda, akan tetapi dalam menuliskan fakta, data, serta peristiwa hasil munaslup yang sama, namun nama ketua umum, nama sekjen, nama bendahara terpilih itu seluruhnya berbeda. Dan juga setelah cek dengan fakta yang terjadi yang dibuat oleh kedua pihak advokat tersebut ternyata tidak sesuai dua-duanya dengan peristiwa. Mohon izin yang mulia, boleh saya perlihatkan gitu dibandingkan nanti disampaikan. Tadi saya ulangin yang mulia. Apabila advokat yang sama sedang menangani perkara kelompok lain yang sama dengan peristiwa sama di dua pengadilan berbeda, akan tetapi dalam menuliskan fakta dan data serta peristiwa hasil munaslup yang sama, namun nama-nama ketua umum, nama sekjen, dan nama bendahara yang terpilih seluruhnya berbeda. Dan juga setelah dilihat jejak digitalnya, kedua-duanya juga tidak sama peristiwanya. Jadi izin. Mungkin begini ya, saya nggak tahu. Mungkin apakah maksudnya ada satu peristiwa, katakanlah peristiwa momen organisasi, gitu ya? Iya. Ada munaslup. Iya. Ternyata hasil munaslup, ada munaslup, ternyata ketika ditampilkan ini berbeda, begitu maksudnya? Betul sekali. Oh, yaitu kembali kepada advokat tersebut, ya satu ya, kembali pada advokat tersebut. Tapi advokat itu ada kewajiban bertindak jujur. Cermat ya, karena kalau dia tidak cermat, bisa dibuktikan oleh pihak lain bahwa ada tindakannya yang lalai atau tidak cermat, dia kredibilitasnya akan dipertanyakan di komunitas profesi, ya di komunitas profesi. Jadi gitu, kredibilitasnya dipertanyakan di komunitas profesi, karena yang namanya profesional itu punya standar atau average ya, average berdasarkan pendidikan khusus. Setidak-tidaknya dia S1 hukum, kemudian pendidikan continuing legal edukasi atau pengalaman-pengalaman lain. Oleh karena itu dia perlu bertindak cermat, ya. Dan dia independen, tidak boleh bahwa kliennya itu mengalahkan dia. Klien itu menjadi majikan dia, nggak bisa, ya. Kalau dia disuruh meminta menjelaskan fakta yang berbeda tentang satu peristiwa, gitu ya, dan dia tahu peristiwa ini berbeda dengan fakta yang dirumuskan kliennya, dia harus mengingatkan dan menolak. Saya nggak tahu nih peristiwa seperti apa ya, mengingatkan dan menolak. Mengapa? Karena dia bisa berpotensi membuat surat palsu kalau dia membuat dokumen tersebut tidak sesuai fakta, berpotensi ya, ya berpotensi ya. Jadi begitu. Oleh karena itu penting. Tetapi kalau dia merumuskan tersebut ada dasarnya ya, ada perubahan susunan pengurus, nggak ada soal, walaupun berbeda, ya. Itu menjadi urusan organisasi mereka. Misalnya nih ya, kalau yang saya dengar ya,
ini sudah kepilih si ABC, sudah kepilih ABC, si A mundur, ya mundur dalam prosesnya, ada penggantian, ya nggak apa-apa dia tampilkan, nggak apa, karena ada prosesnya, dokumen penggantian, susunan pengurus baru, dia bukan mengarang fakta, tapi informasi dari kliennya. Nah, bagaimana penilaiannya? Yaitu penilaian kepada yang berwenang. Kalau itu buat perkara di pengadilan, majelis hakim yang menilai. Kalau itu menjadi perkara pidana, penyidik yang akan menilai, ya, kemudian pemeriksaan dalam proses. Nggak ada soal nih, gitu ya. Kalau itu maksudnya, Ya. Mungkin saya pertegas pertanyaannya. Di tanggal yang sama, peristiwa yang sama, munaslup, tapi akan ada terjadi 3 versi seperti itu, berbeda-beda. Jadi mulia, kan kehadiran ahli itu kan harus independen, tidak bisa masuk terlalu jauh dalam perkara. Jangan terlalu jauh karena dia menilai perkaranya langsung, ya, mengalihkan dengan intinya ini yang mulia maksud. Nanti jadi saksi fakta. jangan fakta lah, saya tanyakan Jangan faktanya. aliannya. Ya ini ahli. Ya, artinya tadi saya tanya yang mulia maksudnya kan ada sebuah peristiwa. Udah paham ya? Artinya kan tadi ahli kan menyampaikan kalau ada suatu peristiwa kemudian ada yang mundur, kan pasti berbeda tanggalnya, tapi ini terjadinya di tanggal yang sama. Apakah itu dianggap mundur di tanggal yang sama seperti itu? Hasil Tidak beda. ada masalah kalau dia menampilkan ya apa data yang berbeda. Yang penting buat advokat ada dasar perubahannya. Ada dasarnya maksudnya. Iya, kalau tidak ada dasarnya dia tidak bisa membuat. Tapi kalau dia mengklaim itu tetap sebagai hasil munaslup, ya kembali pada organisasi, itu benar atau tidak. Gitu. Satu lagi, mungkin juga apakah itu tadi kan berarti tanggalnya berbeda kan? Bisa dipahamin nggak saksi? Sebetulnya ini kan ke ahli, jangan Iya. mungkin. Iya, iya. Kan ini Tadi. bukan pendapat. Ya, bukan fakta. saya kebiasaan ngomong mungkin yang mulia. Jadi saya koreksi, jadi artinya pada saat terjadinya perubahan kan artinya mundur. Ini pemahaman bukan mengarahkan, tapi kan tadi disampaikan kalau terjadi seseorang mundur berarti kan berbeda tanggalnya. Ini di tanggal yang sama terjadi peristiwanya dan orangnya berbeda seperti itu. Apakah yang ingin saya tanyakan, apakah itu merupakan Mohon izin yang mulia, menurut kami pendapat yang disampaikan hal itu udah menjawab, Sudah dijawab. tegas lagi Baik. Nanti larinya, pasti nanti larinya harus baca dulu sebelumnya kepada perkara itu sendiri. Namanya nanti bukan ahli, tapi fakta. baik yang mulia, saya lanjutkan dulu. Sebagai ahli ingin saya tanyakan juga tentang tadi disampaikan ahli juga mengerti organisasi sedikit saja. Apabila seseorang ketua umum yang terpilih kemudian mengundurkan diri, apakah bisa diganti atau harus mengikuti tata cara di ADART? Sepengetahuan ahli seperti apa? Organisasi yang baik harus taat pada ADART ya. Kalau forum tertingginya adalah Munas atau Munaslup telah memutuskan ada keputusan Munas atau Munaslup, itu harus dirubah dengan keputusan yang sederajat, yaitu dengan keputusan Munas atau Munaslup, termasuk pergantian pimpinan. Gitu aja jawaban saya. Jadi tidak bisa langsung diganti ya, Yang saya jawab itu saja. Siap. Masih ada? Masih yang mulia, sebentar saya baca dulu. Ahli, apabila advokat tadi
saya mempunyai faktanya ya, artinya meskipun bukan fakta tadi terjadi dua yang tadi ya, di satu pengadilan beda, di satu pengadilan yang lagi beda, apakah itu merupakan sesuatu kategori malpraktek atau seperti apa? Karena dua-duanya beda itu. Mohon izin yang mulia, tadi menurut kami pertanyaan itu sudah ditanyakan, nggak perlu diperjelas-jelas lagi apa yang mau ditanyakan lagi gitu. Tadi kan udah ditanyakan, ya. Saya ingat persis apa yang sudah ditanyakan. Iya, itu sudah saya jawab bahwa mungkin ada kelalaian, mungkin dia ada dasar ya. Jangan diulang-ulang yang lain. Ya. Kan advokat apabila ada advokat kan menerima klien kan bukan hanya satu peristiwa, kan mungkin kliennya itu ada 2, ada 3 dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan tadi disampaikan oleh ahli bahwa mereka harus berjumpa. Apakah seluruhnya berjumpa atau cukup satu? Atau istilahnya apakah masing-masing juga harus berjumpa gitu seperti itu? Praktek advokat konvensional itu sebetulnya praktek advokat yang baik ya. Yang saya maksud praktek advokat konvensional itu ketika dia menangani satu urusan, dia harus bertemu dengan setiap kliennya ya. Dengan bertemu dengan setiap kliennya. Tadi saya sudah jelaskan alasannya apa. Itu standar yang baik ya. Bertemu tidak boleh diwakili ya. Kalau hanya menjelaskan peristiwa tidak apa, tapi menandatangani surat kuasa sebagai surat yang penting ini harus di hadapannya. Surat kuasa ya. Jadi begitu. Yang ingin saya lanjutkan pertanyaan, apabila setelah terjadi gugatan salah satu klien menyatakan tidak pernah berjumpa dengan advokatnya dan tidak pernah menerangkan apa-apa kepada advokatnya dan menyatakan yang juga membayar bukan klien tersebut, selanjutnya salah satu klien itu menyatakan tidak mau lagi ikut-ikutan perkara. Menurut kami pertanyaan itu terlalu masuk ke fakta. Emang apakah Bapak tahu klien Bapak di sebelah? Apakah dari mana Bapak tahu? Jangan berasumsi dong. Kliennya bertemu dengan saya dan beberapa orang saksi. Tidak berasumsi, Mas. Jangan fakta, secara umum aja. Ini sudah jelaskan harus bertemu ya. Bahkan kalau notaris itu kan sampai difoto. Kalau advokat tidak perlu lah. Ya, tanda tangan di hadapan. Baik, saya lanjutnya yang mulia. Bisa diterangkan oleh advokat mengenai jika seorang klien itu telah 7 tahun terus-menerus mengikuti peristiwa dan menjadi kliennya dan juga sempat melakukan kriminalisasi serta dalam salin putusan tertulis kelompok tersebut menyiapkan dana, yang ingin saya tanyakan apakah sebagai advokat keberatan yang mulia, ini kan ahli, tadi udah jelas keahliannya di mana. Jadi kan keberatan dengan pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan belum? Fakta yang disampaikan oleh Secara umum aja. Secara umum saya ingin menyatakan apakah kalau sudah menjadi klien selama kurang lebih 7 tahun, intuisi seorang advokat itu seperti apa sih kira-kira gambarannya terhadap klien itu, institusinya? Jangan ke faktanya atau jangan ke Kalau menanyakan intuisi gitu? Ininya tadi yang lagi jalan. Nggak bisa saya jawab tuh ya. Siap. Intuisi ya. Baik, yang mulia saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan, mohon pendapat ahli secara khusus apabila seorang advokat mengajukan gugatan yang menimbulkan kerugian pihak lain yang digugat, kerugian tersebut karena fakta yang disuguhkan tidak benar tetapi bisa dimenangkan perkara tersebut, apakah advokat tersebut bisa digugat? Ini dua hal yang berbeda ini ya. Jadi pertama, apabila surat gugatan itu kan diuji di pengadilan. Ini tergantung putusannya ya. Kalau gugatan nih dalam satu perkara, jadi kita serahkan pada putusan pengadilan. Implikasi atas putusan pengadilan itu adalah kekuatan apa yang harus ditaati. Ini yang pertama ya, saya mau sampaikan. Kalau dia membuat gugatan, itu diuji di pengadilan, putusan pengadilan. Siap. Tetapi kedua, apakah advokat itu maksudnya kebal hukum, itu pertanyaannya ya, lebih jelas. Advokat itu tidak kebal hukum, karena imunitas profesi yang diatur dalam pasal 16 maupun yang kemudian dimaknai lebih luas melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pasal 16 itu bersyarat. Ya, bersyaratnya apa? Bersyaratnya adalah
harus dengan dasar itikat baik. Pemaknaan itikat baik itu dirujuk pada pasal 2 Kode Etik Advokat dan pasal 14 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, ya. Pemaknaan itikat baik, ya. Jadi bersyarat. Nah, pemaknaan itikat baik itu dalam pasal 2 Kode Etik Advokat dan pasal 14 serta 15 itu mensyaratkan ketaatan pada norma perundang-undangan dan norma kode etik. Ini ya. Jadi advokat tidak kebal hukum ketika dia bertindak di dalam profesinya tidak mentaati peraturan perundang-undangan maupun kode etik. Misalnya nih, advokat terlibat mengeksekusi sendiri tanah perkara, itu tidak boleh, ya. Advokat hanya bekerja berdasarkan ketentuan hukum. Advokat kemudian narik mobil, nggak boleh. Advokat adalah profesi yang penuh kepada ketaatan hukum dan prosesnya, ya. Jadi ya dimaknai sendirilah. Apakah ada pelanggaran norma? Nah, kemudian norma kode etik, ya. Norma kode etiknya apakah dilanggar di dalam bertindak, gitu ya? Kalau dia, misalnya, saya pernah menjadi ahli pidana, nih, ditanya, ini tindakan advokat atau tindakan pribadi? Kalau pribadi, dia kena bisa pidana, gitu. Walaupun dalam menjalankan tugasnya, jadi gitu. Jadi penegasannya kalau di pasal 16 Undang-Undang Advokat tertulis advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesi dan dengan itikat baik dan kepentingan pembelaan klien dalam persidangan, berarti tidak bersifat mutlak seperti itu. Iya, ya. Buktinya bisa digugat. Siap. Kepentingan majelis hakim yang menilai saya. Baik, saya lanjutkan. Tentang etika ini, apakah dapat diberikan pendapat terkait apabila seseorang telah mengirimkan surat hingga 8 kali, bahkan juga sudah hadir tapi 3 kali tapi tidak pernah dijawab, advokat yang baik sebetulnya apakah terikat juga kode etik seperti itu, ataukah memang harus berapa kali mengirim surat baru dijawab seperti itu? Satu, ya, tidak ada ketentuan harus menjawab berapa kali, ya. Tapi dalam kode etik disampaikan, ya, advokat wajib bersikap sopan, ya, menghormati pihak-pihak lain, ya. Karena apa? Pada status seorang advokat dengan segala kewenangan yang diberikan padanya ada tanggung jawab moral, yaitu menumbuhkan yang namanya kepercayaan publik. Ingat ini, ya, menumbuhkan kepercayaan publik. Oleh karena itu tindakan seorang advokat, ya, bukan semata-mata dia itu untuk kepentingan cari duit, mengurus kepentingan kliennya. Ada kepentingan yang disebut obligasi kepada publik, menumbuhkan kepercayaan. Maka kode etik itu ada. Nah, kalau sudah disuratin 8 kali tidak menjawab, ya kan timbul ketidakpercayaan, ya. Jadi seperti itu. Kalau yang baik tuh dia harus jawab. Setuju tidak setuju itu soal lain, ya. Setuju tidak setuju itu soal lain. Dia harus jawab. Apakah ada di dalam kode etik seperti itu secara khusus? Itu di dalam cara bertindak menangani perkara, ya. Baik. Dan juga hubungan advokat dengan teman sejawat, ya. Itu diatur sedemikian rupa tentang cara bertindak bersopan, ya. Nah, itu harus dimaknai. Di dalamnya ada makna itu, tanggung jawab kepada publik, kepercayaan pada publik, ya, itu dimaknai di sana. Baik. Yang terakhir mungkin Saudara ahli, dalam Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, pada pasal 22 di poin nomor 1 tertuliskan, persidangan secara elektronik dengan cara menyampaikan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur A. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemudian pada poin 4 tertuliskan, para pihak tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian hakim atau hakim ketua dianggap tidak menggunakan hak. Yang ingin saya tanyakan, apabila pada saat disampaikannya memasukkan elektronik itu tapi
salah menyampaikan elektronik, apakah hal tersebut dapat dikategorikan kelalaian atau seperti apa menurut Anda? Yang mulia, kayaknya untuk hal yang teknis persidangan kan itu udah disampaikan pada saat persidangan, nggak perlu diuji lagi kan, itu udah menjadi. Saya ingin bertanya kalau hakim gitu loh. Biar hakim yang kalau kan udah menjadi keputusan majelis hakim, yang mulai majelis hakim, jadi nggak perlu diuji lagi apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Saya rasa diserahkan ke hakim, kalau hakim bilang tidak ya saya tidak atau bilang. Ini bukan ke ahli. Udah dinyatakan ya. Siap yang mulia. Mungkin sementara itu cukup yang mulia. Ayo, ada juga ada. Terima kasih yang mulia. Jangan undang-undang ya. Ya, baik. Terima kasih ahli rekan sejawat. Baik, saudara ahli, saya tadi ada beberapa yang sudah disampaikan, saya sangat sependapat bahwa seorang advokat itu harus mempunyai satu etika, mempunyai sopan santun, dan juga harus pegang kepercayaan yang diberikan oleh klien. Ahli hadir di sini adalah sebagai advokat dan juga tadi mengenai kode etik. Kami ingin menanyakan apakah berarti sebagai dasar daripada ahli adalah undang-undang advokat, benar? Sebagai dasar ahli. Iya, maksudnya keahlian saudara berarti berpedoman kepada undang-undang advokat. Kalau keahlian saya kan didapat dari pengalaman, ya, terlibat dalam proses penyusunan kode etik sampai disahkan pada tanggal 23 Mei 2002, ya, terlibat di dalam bersama-sama dengan Pak Otto juga, ya, dalam pembicaraan pembentukan undang-undang, kemudian 10 tahun sebagai Dewan Kehormatan Pusat yang memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik, dan pengalaman sebagai pimpinan organisasi sejak 97 organisasi advokat maksudnya sampai hari ini. Ya itu saja. Nah, mau dimaknai seperti apa saya tidak tahu ya. Tapi saya diminta hadir ya saya hadir. Ya. Berarti tadi maksudnya itu termasuk membuat undang-undang advokat, apakah maksudnya itu yang undang-undang nomor 18 2000? Bukan terlibat Ya, di dalam pembicaraan dengan Komisi 2 waktu itu, ya, kami adalah waktu itu KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia, mungkin juga dengar ya. Waktu itu Undang-Undang nomor 18 2003 sedang dalam proses penyusunan, dan advokat diminta, ada 7 organisasi diminta bersatu, tidak bisa, ya. Oleh karena itu disepakati dalam pembicaraan dengan Komisi 2 dan kami, bagaimana yang kita satukan kode etik. Nah, salah satunya disahkanlah kita menyusun kode etik, dan 23 Mei 2002 kode etik advokat Indonesia diusulkan kepada DPR, sehingga DPR setuju mengesahkan undang-undang advokat waktu itu, ya. Jadi undang-undang advokat disahkan karena kita sepakat satu kode etik, 7 organisasi, ya. Ditambah lagi muncul satu organisasi belakangan namanya Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. 8 organisasi kemudian dinyatakan di dalam, kalau tidak salah, pasal 33 atau 34, ya, bahwa kode etik advokat Indonesia yang disusun oleh 8 organisasi menjadi satu kesatuan yang mutatis mutandis dengan undang-undang advokat ini. Baik, sebenarnya tadi pertanyaan saya singkat. Berarti yang dimaksud itu adalah undang-undang advokat nomor 18 2003, benar ya? Apakah ahli ada bawa Anda? Karena kadang kalau ahli itu bawa. Apa yang mau saya? Apa ya? Oh, enggak apa-apa. Apa ya? Enggak apa-apa. Tadi kan ahli ada menjelaskan, mensyaratkan untuk penerimaan klien itu diterima harus sesuai dengan keahliannya. Iya. Bolehkah ahli jelaskan keahlian dan di mana diatur? Jadi pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia, ya. Ini ya, pasal 2 ya. Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia bisa dilihat ya. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
bersikap satria dan jujur. Nah, ini perhatikan ini ya. Jujur di sini dimaknai ada dua. Satu, jujur dalam konteks norma sosial, ya jujur. Yang kedua dalam konteks professional honesty. Ya, apa itu professional honesty? Yaitu kejujuran profesional. Kalau seorang menerima klien, ya, kemudian dia advokatnya tidak tahu tentang aspek hukum daripada perkaranya, dia dapat menolak. Ya, harus jujur untuk menyatakan tidak dapat menerima perkara tersebut. Karena kalau tidak, ini perkara akan misleading. Kalau dia ahlinya perdata, mana ini perkara pidana, antara panggilan dengan klarifikasi aja dia belum tentu tahu. Ya kayak itu udah hal yang wajar. Iya. Makanya sebenarnya yang mulia, apakah melihat keahlian itu tadi? Karena dirinya sendiri. Saya dan diri sendiri ya. Bukan orang lain lah. Karena kita nggak tahu. Kode etik kan mengikat pada diri sendiri dulu, ya kode etik. Ya. Oke, baik, saya teruskan. Sesuai dengan keahlian ahli, kalau ada satu kepengurusan dalam organisasi, kemudian ada di sana pengalaman, kalau ini pengalaman bukan anggaran, pengalaman ya. Bukan keahlian. Kalau ada di organisasi itu kan ada anggaran dasar. Iya. Nah, kemudian ada juga pengurus-pengurus termasuk dewan kehormatannya dan segala sesuatunya. Kalau dikatakan bahwa satu kepengurusan karena alasan tertentu tidak menjalankan tugas, dibukukan. Setelah dibukukan, ada larangan. Tidak boleh menjalankan organisasi, tidak boleh melaksanakan rapat dan lain-lain sebagainya. Kalau ada hal seperti itu, apa pendapat Anda? Apakah kepengurusan ini masih bisa? Jadi yang disebut organisasi ya, di luar organisasi negara tentunya ya, organisasi masyarakat ini, apakah itu ormas, organisasi perhimpunan, itu keputusan tertinggi itu ada pada Munas ya, keputusan tertinggi ya. Nah, saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dilarang gitu ya. Nah, kalau keputusan tertinggi salah satunya terbentuknya susunan pengurus ini kan menjalankan keputusan-keputusan Munas, begitu ya. Nah, siapa yang berhak melarang atau membekukan? Hanya Munas, ya, hanya Munas. Atau ketika mereka tidak bisa menjalankan, diadakan Munaslup. Ini ya, kalau tidak Munas, maka Munaslup, karena ada mekanisme Munas yang bisa diadakan tidak sesuai jadwal itu Munaslup, ya. Munaslup diusulkan. Ada tata caranya tentunya. Ini kalau ini organisasi yang berbasis kepada anggota, kemudian memiliki struktur sampai daerah, ada mekanismenya diusulkan oleh daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat. Pertanyaannya tadi kan, apakah kalau satu anggaran dasar kan itu diputuskan oleh Munas bersama. Kemudian di dalam anggaran dasar tersebut telah juga diaturkan bahwa katakanlah DPP atau DPA itu dapat membukukan ya kepengurusan yang tidak menjalankan tugasnya, sehingga melalui DPA akan dibentuklah partai. Itu bunyi daripada kurang lebih. Ya, enggak. Maksud saya kalau ada bunyi seperti itu, tadi kan ahli kan mengatakan melalui Munas, tapi ini sudah ditentukan di dalam anggaran dasar tersebut bahwa yang dapat membukukan itu tidak melalui Munas, tapi melalui DPA tersebut. Harus diikuti. Berarti harus tunduk ke situ. Dan di sana dikatakan bahwa kepengurusan karena DPP karena tidak menjalankan tugas-tugasnya sehingga dibukukan.
dibukukan sehingga diambil alih oleh satu badan operator. Nah, ini sudah ditentukan di dalam anggaran dasarnya. Ya, tidak. Jadi intinya gini, kita yang menjadi konstitusi organisasi kan anggaran dasar. Ya diikuti aja, udah itu aja. Ya. Nah, kemudian saya setuju tadi, harusnya memang diikuti karena itu adalah anggaran dasar. Kemudian, jangan saya setuju. Nanti pendapat. oh bukan, Iya, pendapat makanya. ahli, yang pendapat ahli. Pertanyaan aja. Kemudian ahli, ini karena ahli supaya kami bisa paham, ya, memberikan pengetahuan. Kemudian ternyata apabila kepengurusan yang dibukukan itu melanggar, padahal kan tadi sudah disebutkan tidak boleh menjalankan semua, tapi dia tetap menjalankan malah bermunas. Apa pendapat ahli? Di zaman ini ya, ketika demokrasi itu begitu muncul ya, ini yang memang yang akan menjadi persengketaan hukum ya. Ketika menjadi persengketaan hukum, ini kembali kepada cara pilihan organisasi atau anggota organisasi menyelesaikan masalah. Kalau dia bermunas juga ya, misalnya dia menganggap munas, menyatakan munas, dia bisa mengklaim sah. Yang sudah dibukukan ini bikin munas lagi bisa mengklaim sah. Nah ini kan problem organisasi yang kemudian pengujian karena ini negara hukum masuk ke peradilan. Ya sudah, kita serahkan pada peradilan akan menilai ya apakah benar klaim sah yang ini, klaim sah yang ini berdasarkan anggaran dasar dan juga prosedur-prosedur dan juga bukti-bukti. Ya itu aja, sama seperti peradi ya. Baik, berarti pengadilan ya? Ya pengadilan, ya yang membawa itu. Yang membawanya. Baik, dalam rangka satu advokat, tadi ahli sudah menyampaikan bagaimana dia untuk beretiket baik menerima daripada klien. Nah, termasuk tadi imunitas juga sedikit ahli sudah sampaikan. Menurut ahli, apakah seorang advokat itu identik dengan klien? Tidak. Tidak ya, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau semua tadi kan advokat itu berharap bahwa klien itu beretiket baik di dalam memberikan semua dokumen penjelasan. Kalau itu sudah dilaksanakan oleh si advokat tersebut, kemudian untuk mengetahui ini benar tidaknya, seperti tadi yang disampaikan ahli bahwa itu harus ke pengadilan, apakah proses itu sudah benar yang dilakukan oleh advokat tersebut? Jadi advokat kan harus harus jujur ya, jujur. Kemudian harus dia percaya pada keterangan klien. Karena bisa saja dan itu menyampaikan informasi yang tidak benar ya. Oleh karena itu penting sekali membuat legal memorandum ya, yang dinyatakan keterangan dan fakta-fakta atau dokumen itu benar. Kalau memang itu yang disampaikan tidak ada masalah. Karena advokat tidak boleh merubah fakta, merekayasa fakta. Yang menjadi kewajibannya adalah melakukan pembelaan hukum argumentasinya ya. Akan tetapi, nah kalau pada satu tadi sempat jadi ingat saya, apabila merujuk pada satu peristiwa momen yang satu ya, tetapi kemudian advokat merumuskan dua fakta yang berbeda, kantor yang sama misalnya atau advokat yang sama, ini juga menjadi tanda tanya ya. Kalau saya Dewan Kehormatan, saya akan dalam ini ada apa ya, saya baru ingat tadi ya. Kalau dia hanya menerima satu kali merumuskan satu dokumen, katakanlah susunan pengurusan ABC, merujuk pada peristiwa momen munaslup pada waktu tertentu. Ini advokat merumuskan, dia mendapat informasi yang sesuainya ABC. Tetapi pada dokumen hukum lain, nah ini penting ya, pada dokumen lain merujuk pada momen yang sama, dia merumuskan bukan ABC, bisa CDE,
pengurusnya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah advokatnya ini tidak cermat? Apakah advokatnya ini membuat fakta yang berbeda? Apakah dia lalai merumuskan? Atau dia mendapat informasi baru lagi? Dia harus compare dengan dokumen hasil munaslup. Kalau memang ada kecukupan alasan untuk merubah fakta, nggak ada soal. Tapi kalau tidak ada kecukupan merubah fakta, advokat rentan merubah fakta, ya. Karena saya pernah diperiksa, diminta keterangan terkait dokumen advokat dalam gugatan yang dilaporkan ke polisi, karena tidak sesuai fakta, gitu. Ini rentan, gitu ya. Jadi itu dia berbuat. Baik, berarti sepanjang bagaimana menurut ahli dari penjelasan ahli tadi, apabila advokat tersebut dengan etikat baik dan juga harus berasumsi beretikat baik juga si klien yang datang, sehingga semua dokumen maupun penjelasan maupun dalil itu disampaikan sebagaimana penjelasan daripada klien, apakah dapat si advokat tersebut, jadi tadi kalau udah beretikat baik, dapat dikatakan, dapat dituntut secara pidana ataupun perdata. Kalau dapat dituntut kan itu posisinya pada penilaian pihak lainnya, ya. Tapi kalau saya ditanya kepada sebagai advokat dan pernah di Dewan Kehormatan, saya akan katakan bahwa advokat tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban kalau ada dinilai kekeliruan, satu, ya satu nih. Karena kliennya menyampaikan informasi seperti itu. Ketika ada pembanding ternyata bukan seperti itu, dia tidak dapat dituntut. Sama seperti seorang advokat mengajukan bukti di depan persidangan, sertifikat ini atau surat itu ternyata palsu. Iya kan? Begitu. Padahal dia menerima dari kliennya atas dasar kepercayaan. Nah, dia tidak bisa dituntut pidana. Oleh karena itu penting sekali, ya, dalam satu pertemuan dengan klien bertemu langsung, mendengar, kalau perlu merekam, ya, kemudian membuat legal memorandum. Dokumen-dokumen yang diterima, ABC ini baik fotokopi maupun aslinya maupun keterangan-keterangan yang diterima oleh advokat pada tanggal ini tidak berubah sampai saat dibuatnya legal memorandum ini dan benar. Jadi ketika itu diperiksa di depan pengadilan, di Dewan Kehormatan, advokat itu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tidak akan diminta, ya. Iya. Baik, kemudian tadi ahli menjelaskan bahwa tidak punya kewajiban untuk, atas pertanyaan daripada penggugat, untuk menjawab satu surat dari pihak lawan. Tadi yang dijawab ahli kan mengenai ya untuk sesuatu ya etiket baiknya atau normanya untuk teman sejawat. Tapi kalau surat tersebut adalah isinya untuk suatu perkara yang sedang berjalan dan orang lawan, bagaimana pendapat Anda? Nah, apalagi kalau ini lawan perkara, ya, lawan perkara, ya. Artinya makna di dalam undang-undang advokat itu teman sejawat ketika sedang berhadapan dengan perkara. Itu berlaku sebetulnya setara dengan anggota masyarakat yang sedang berperkara dengannya, juga harus diperlakukan dengan baik. Karena salah satu aspek advokat adalah pertanggungjawaban kepada publik. Ini aspek kode etik ini, ya. Pertanggungjawaban kepada publik agar komunitas profesi dipercaya oleh publik. Tentu kalau ada publik mengirim surat sampai 8 kali, datang nggak dilayani, mungkin ada perilakunya yang menyebalkan gitu, ya, buat advokat, ya. Advokat ini kan dalam statusnya pasal 5 kode etik itu penegak hukum. Jadi ada fungsi publik pada dirinya. Apa fungsi publik itu? Fungsi publik adalah menumbuhkan kepercayaan pada publik
bahwa advokat adalah penegak hukum. Sehingga tidak wajib memang menjawab berkali-kali. Tapi kalau sudah 8 surat dicuekin aja, ya. Kalau sampai bagaimana si lawan perkaranya menghubung kliennya bagaimana? Advokatmu nggak bertanggung jawab, jadi dihubungin, terganggu kan? Advokat yang patut dan tidak patut adalah menjawab. Saya setuju, tidak setuju dengan Anda, udah cukup. Tapi kalau tidak dijawab, sama ketika advokat mewakili kepentingan kliennya meminta perhatian pejabat publik, menjawab surat tidak dijawab-jawab, maka ada namanya komisi ombudsman. Itu bisa diadukan juga, tidak menjawab surat itu kepada Dewan Kehormatan. Karena memaknai kode etik itu pokoknya, itu ketentuan-ketentuan pokok waktu kami menyusun ya. Tapi terkait dengan hal-hal lain, itu Majelis Kehormatan Kode Etik memberikan penafsiran dan pemaknaan. Saya 10 tahun kan mengadili gitu ya. Jadi seperti itu. Baik. Berarti pendapat ahli tadi itu mengatakan yang pertama tadi itu tidak wajib, yang kemudian selaku patut menjawab, patut menjawab ya. Tidak wajib tapi tidak patut wajib. menjawab. Ya. Tidak wajib. Satu lagi pertanyaan mengenai surat tersebut. Apabila yang dipertanyakan itu adalah jawab-menjawab di dalam perkara yang sudah ada di pengadilan. Oh gitu. Iya. Wah, saya tidak tahu ya kalau itu jawab-menjawab, tentu bisa dijawab dengan begini. Kami sudah menjawab merujuk pada jawaban kami di pengadilan. Oh, itu pendapat ahli ya. Ya, kalau kira-kira itu kewenangan hakim nggak usah ditanyakan. Oke. Pemilihan hakim kan. Baik. Cukup. Sementara cukup dulu ya, Mulia. Ya. Dari saya cukup yang mulia karena udah perwakilan. Ya. Udah cukup. Ada 2 yang mulia. Dua lagi. Ya 2 aja yang mulia. Undang ya. Enggak yang mulia. Tadi saya mendengar belum mencatat, bahkan 2 kali pada saat saya bertanya dijawab oleh ahli dan juga barusan ditanya menjawab. Tadi yang menarik, ahli menyampaikan kalau ada kesalahan seperti apa ya, maksudnya bisa dilaporkan polisi. Kata-katanya seperti apa penjelasannya, bisa dilaporkan polisi kalau terjadi seperti apa? Ini prinsipnya bahwa imunitas advokat itu bersyarat. Ya, bersyarat ini tidak mutlak. Bersyarat pada merujuk pada pasal 2 Kode Etik Advokat, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu apa? Tindakan advokat tersebut harus taat pada norma perundang-undangan dan norma kode etik. Apabila melanggar, ya tidak berlaku imunitas kepadanya, bisa dilaporkan. Dalam undang-undang juga dikatakan pelanggaran kode etik tidak menghapus pidana. Tidak disebutkan kalau bagaimana dengan gugatan perdata. Ya bisa ditafsirkan karena ini bersyarat bisa saja digugat, tapi kan pembuktiannya kepada majelis. Ya. Tadi sempat juga ahli menyampaikan itu bisa saya lupa mencatat, tapi ahli menyampaikan itu bisa dikategorikan sebagai surat palsu sehingga bisa dilaporkan polisi. Bagaimana kata-katanya seperti itu? Begini ya. Jadi gini, advokat ketika menerima dokumen ini ya. Dia harus memastikan dokumen itu benar. Jadi dia membuat legal memorandum. Jadi ketika dia membuat legal memorandum bahwa dokumen keterangan fakta data yang diterima pada hari ini adalah keadaannya tidak berubah dengan seperti yang disampaikan, adalah benar adanya, maka ketika dia mau mengajukan ke persidangan ternyata bukti itu palsu nih, atau dia menggunakan pengajuan dia gunakan di luar pengadilan, ini bukti ini diterima palsu, dilaporkan polisi, dia tidak bisa dipidana. Ini sepanjang dari kliennya yang memberikan. Gitu. Iya, kalau dia yang merekayasa surat palsu, tangkap aja tuh advokat, gitu ya, karena mencemarkan nama itu. Baik, tadi disampaikan bahwa mengenai tadi disampaikan oleh
tergugat tentang mengikuti ya aturan tadi pembekuan dan sebagainya kan mengikuti ADART. Apakah juga melakukan penyelenggaraan munaslup itu juga harus mengikuti tata cara di ADART itu sedikit ya? ADART konstitusi dari Baik. organisasi lah. Baik ya. Cukup yang mulia itu Cukup sudah. ya. Yang mulia satu aja mau ada yang berikan. Pada ahli mengenai etiket baik tadi, siapa yang menentukan seorang advokat itu beretiket baik atau tidak? Ahli. Ahli. Jadi begini maksud saya. Dewan Kehormatan. Kalau diajukan di Dewan Kehormatan Kode Etik, ya. Di Dewan Kehormatan organisasi tersebut. Organisasi ya. Kalau proses pidananya nanti biasanya kita ahli. Oh, gitu ya. bukan. Di dalam satu organisasi. Oh iya, Dewan Dewan Kehormatan. Kehormatan. Iya. Sudah cukup ya? Cukup ya. Dalam kesimpulan nanti sampaikan. Siap yang mulia. Terima kasih Ali telah memberikan pendapatnya kali ini. Ya, memberikan ini. Baik, jadi penggugat sudah cukup. Cukup yang mulia. Cukup dari penggugat ya, mengajukan saksi, fakta atau ahli. Fakta dan ahli. Baik, ke depan ya. Ahli nanti mau ngobrol nggak? Mau wawancara sedikit nanti ahli. Bisa dulu. Usahakan dulu. Oh, baik. Ya. Baik. Ini Bu ya. Baik, jadi nanti beralih kepada penggugat untuk mengajukan saksi Siap yang atau ahli. Ya. baik.